Salam kasih Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Janes Sihotan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bantuan Roh Kudus untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan. Bumi merupakan planet yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, termasuk manusia di dalamnya. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi dan menaklukkannya dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Kejadian 1 ayat 26-30. Namun apa yang terjadi? Sebagian manusia tidak memiliki kesadaran akan sebuah tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Melalui pelajaran ini nantinya kita akan diajak untuk melestarikan lingkungan hidup berkat bantuan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, meliputi unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya serta memiliki hubungan timbal balik dengan manusia. Terdapat 3 unsur lingkungan hidup, yaitu 1. Unsur hayati atau biotik. Unsur biotik terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad renik lainnya. 2. Unsur fisik atau abiotik. Segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati, seperti air, udara, dan lain sebagainya. 3. Unsur sosial budaya. Unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Setelah kita mengetahui arti dan unsur yang terdapat pada lingkungan hidup, maka kita saksikan tayangan berikut ini. Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam dan kebudayaan yang beraneka ragam. Namun saat ini kekayaan alam dan kebanggaan Indonesia sedikit terusik dengan suatu masalah yang dianggap masyarakat tidak terlalu penting. Masalah tersebut adalah sampah. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Salah satu sampah yang paling mengganggu lingkungan kita saat ini adalah plastik. Hal ini disebabkan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai. Manfaat plastik memang membuat hidup kita menjadi terasa lebih mudah. Misalnya saja saat kita menggunakan plastik sebagai wadah untuk membeli minuman di pinggir jalan. Namun, tahukah kamu kemana perginya wadah plastik yang telah kita gunakan?
Limbah plastik yang telah kita gunakan akan dibuang begitu saja. Nah, dalam pembuangan limbah plastik ini, hal yang sering kita temui adalah kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan. Kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan tanpa kita sadari telah merusak lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kita, mulai dari pencemaran lingkungan sampai menimbulkan bencana alam seperti banjir. Menurut beberapa penelitian baru-baru ini, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai pembuang sampah plastik ke lautan terbanyak di dunia. Banyaknya sampah plastik yang dibuang ke lautan adalah sekitar 187,2 juta ton. Dengan jumlah sampah plastik sebanyak ini, maka dapat dikatakan sistem pengolahan sampah di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Masalah sampah plastik ini dapat kita buktikan dengan banyaknya sampah plastik yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pinggir jalan maupun sungai. Hal tersebut diperburuk lagi dengan fasilitas pengolahan sampah yang ada di negara ini yang masih sangat sedikit. Misalnya saja saat kita ingin membuang sampah, kita harus bersusah payah agar bisa menemukan tempat untuk membuang sampah. Namun, jangan jadikan hal ini sebagai alasan kita untuk tidak mau membuang sampah plastik pada tempatnya. Apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa. Jika bukan kita generasi muda yang melakukan perubahan, terus siapa lagi? Masalah lingkungan tidak berhenti pada sampah saja. Masalah lain seperti pencemaran laut, sungai, dan terumbu karang. Eksploitasi hutan secara besar-besaran seperti penebangan dan pembakaran pohon sehingga dapat memberikan dampak akibat kerusakan hutan. Udara juga disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran, asap gunung berapi, kebakaran hutan, asap rokok, sampah yang menumpuk. Apa dampaknya bagi hidup kita? Dampaknya adalah mengganggu pernapasan, mengganggu kesehatan kulit, mengganggu kesehatan mata, berdampak buruk bagi tanaman, pemanasan global. Lalu bagaimana cara kita mencegah polusi udara? Bagaimana pula cara kita menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup? Nah, kita bisa mencegahnya dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak merokok di tempat umum, naiklah transportasi umum, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kebersihan di lingkungan rumah, sekolah, dan gereja. Mengatasi sampah plastik. Pertama, reuse. Orang-orang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, bahkan sampai memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kedua, reduce. Agar tidak banyak menghasilkan sampah plastik, kita bisa mengurangi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sumber pencemaran sampah plastik. Ketiga, recycle. Dengan mendaur ulang sampah, benda-benda yang tidak terpakai akan dapat dipakai lagi setelah melalui suatu proses. Faktanya, sampah plastik memang butuh waktu beratus-ratus tahun untuk bisa terurai. Namun, jika kita tidak memulai dari sekarang, pekerjaan kita untuk membereskan sampah plastik akan jauh lebih berat di masa depan. Hal sekecil apapun bisa berdampak besar jika kita lakukan bersama-sama. Manfaat lingkungan hidup yaitu sebagai tempat untuk bertahan hidup, sebagai tempat untuk bersosialisasi, sebagai tempat untuk mencari kesejahteraan atau kekayaan, tempat untuk mendapat hiburan, sebagai sarana edukasi, sebagai sumber kebudayaan.
Santo Fransiskus Assisi merupakan orang kudus yang dinobatkan sebagai pelindung lingkungan hidup dan anak-anak. Seperti yang diteladankan oleh Santo Fransiskus Assisi, bahwa kita juga harus memperlakukan alam dan isinya sebagai saudara sehingga kita tidak semena-mena bertindak atasnya. Dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 18 dilanjut 24 sampai 31 disampaikan bagaimana Tuhan menciptakan alam dengan gunung, sungai, pepohonan dan berbagai macam hewan agar semua saling mendukung bagaikan sebuah keluarga. Begitu juga yang dikehendaki Tuhan dalam hidup manusia, agar dapat menjaga, merawat dan melestarikan seluruh ciptaannya.